Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mami Tarikian and Family. Berdasarkan permintaan dari salah seorang penonton, kali ini aku akan bahas saham-saham pilihannya Cathie Wood. Cathie Wood adalah founder, CEO, dan CIO dari ARK Invest, yaitu sebuah perusahaan manajemen investasi yang naik daun banget tahun lalu. Bahkan Cathie Woodnya sendiri dinobatkan oleh Bloomberg sebagai Best Stock Picker di tahun 2020. Perusahaan ARK Invest yang dipimpin oleh Cathie Wood ini mengelola ETF atau Exchange Traded Fund. 5 ETF yang mereka miliki menghasilkan return di atas 100% di tahun 2020 kemarin. Karena itu sangat menarik untuk melihat strategi dan saham-saham apa aja yang mereka pilih. Sayangnya untuk kita yang tinggal di luar Amerika Serikat nggak mudah untuk membeli ETF ARK Invest ini. Bahkan untuk di Eropa sendiri, aku dan suami udah mencoba berbagai stockbroker, tapi produk ETF ARK Invest ini hanya bisa dibeli kalau kita punya akun CFD. Tapi ini bukan berarti kita nggak bisa mengikuti strategi investasinya Cathie Wood, karena ARK Invest ini sangat transparan dalam menunjukkan saham-saham apa aja yang mereka beli dan jual. Aku akan bahas ETF apa aja yang ditawarkan oleh ARK Invest, kemudian bagaimana cara mengikuti strategi investasi mereka, dan apa aja saham pilihan Cathie Wood yang menurut aku dan suami juga bagus untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. Ada 8 ETF yang ditawarkan oleh ARK Invest. Teman-teman bisa lihat listnya di link berikut ini. Kita bisa klik masing-masing ETF untuk melihat fokus investasinya di mana. Tapi secara garis besar, ARK Invest yang dipimpin oleh Cathie Wood ini fokus pada inovasi dan tren masa depan di berbagai sektor, seperti artificial intelligence, autonomous vehicle, DNA sequencing, cloud computing, 3D printing, bahkan eksplorasi di luar angkasa. Di setiap ETF-nya biasanya ada 30-50 saham, dan karena ada beberapa bidang yang overlap, seringkali beberapa saham masuk di lebih dari satu ETF, seperti contohnya Tesla, Roku, dan Teladoc. Bagaimana cara kita mengikuti saham apa aja yang dibeli dan dijual oleh Cathie Wood? Cukup mudah, tinggal buka link berikut ini dan klik subscribe untuk ETF update. Setelah subscribe, teman-teman akan mendapatkan email seperti ini yang berisikan saham-saham apa aja yang dibeli dan dijual dari semua ETF mereka, dan jumlah sahamnya serta alokasi di portfolio ETF mereka. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa ketika mereka menjual suatu saham bukan berarti sahamnya udah nggak bagus lagi. Seringkali mereka melakukannya untuk realokasi karena nilai investasi di saham tersebut sudah terlalu besar. Jadi perhatikan juga jumlah sahamnya dan alokasinya di ETF. Alokasi saham-saham di setiap ETF bisa dilihat langsung di website mereka. Misalkan untuk ETF ARK Innovation, teman-teman bisa lihat di link berikut ini. Ini adalah top 10 di portfolio mereka, dan bisa klik View All Holdings untuk melihat list selengkapnya. Nah, jadi apa aja nih saham-saham pilihan Cathie Wood yang menurut aku dan suami juga bagus untuk investasi jangka panjang? Sebelum aku sampai ke situ, perlu diingat bahwa hampir semua saham-saham yang diinvestasikan oleh ARK Invest merupakan growth stocks, yaitu saham-saham yang diantisipasi memiliki pertumbuhan atau kenaikan harga yang sangat signifikan, bahkan melebihi pertumbuhan pasar atau market. Nggak jarang saham-saham yang termasuk growth stock ini sudah cukup overvalued bagi kebanyakan orang. Jadi perlu diingat bahwa dalam jangka waktu pendek harganya akan lebih labil kalau dibandingkan dengan value stocks. Dari saham-saham di ETF Cathie Wood, berikut adalah 10 saham yang aku dan suami juga investasikan, yaitu Shopify, Sea Limited, Amazon, Zoom, Roku, Square, PayPal, Teladoc, dan Unity. Sejauh ini yang keuntungannya paling besar adalah Sea Limited, Tesla, Shopify, dan Roku. Ada 2 saham yang masih rugi, yaitu Unity dan Teladoc. Di video ini aku nggak mungkin bahas semuanya, karena itu aku pilih 3 aja untuk dibahas, yaitu Sea Limited, Roku, dan Teladoc. Yang pertama Sea Limited. Sea Limited bergerak di bidang e-commerce, digital payment, dan gaming. Mungkin teman-teman udah pernah pakai jasa mereka. Sea Limited ini adalah pemilik Shopee, SeaMoney, dan Garena. Harga saham ini udah naik 45% year to date dan 1.800% untuk 5 tahun terakhir. Setahun terakhir pendapatan bisnis mereka naik 101%, dan tahun ini diproyeksikan tetap naik sekitar 90%. Dari 3 area bisnis mereka, gaming adalah area yang sudah profitable atau menghasilkan untung. Dan pendapatan dari gaming ini membantu mendanai pertumbuhan di 2 area lainnya. Bisnis e-commerce mereka belum profitable,
Tapi pertumbuhan pemasukan dari e-commerce ini adalah yang paling besar, yaitu sebesar 160%. Kedepannya penting bagi Sea Limited untuk menurunkan kerugian dari bisnis e-commerce mereka. Karena dari sektor gaming, sebagian besar keuntungannya dihasilkan dari satu game saja, yaitu Free Fire. Sea Limited ini masih dalam fase hypergrowth. Jadi secara valuasi mereka sangat mahal, dengan price to sales ratio sebesar 26. Namun jika mereka berhasil menurunkan kerugian mereka dan dalam 2 tahun ke depan bisa terus meningkatkan pemasukan mereka, aku yakin harga saham Sea Limited juga masih bisa naik lagi. Saham yang kedua adalah Roku. Roku membuat hardware untuk konten streaming seperti film atau game lewat internet. Pendapatan mereka berasal dari penjualan hardware, lisensi operating system, iklan di Roku Channel, dan juga langganan premium di Roku Marketplace. Konsumen bisa mengakses berbagai streaming platform seperti Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, dan Apple. Harga sahamnya naik sebesar 35% year to date dan 1.500% 5 tahun terakhir. Pertumbuhan pendapatan mereka juga cukup impresif ya, yaitu naik 58% di tahun 2020 dan untuk kuartal 1 tahun ini naik 79%. Selain itu, gross margin-nya juga cukup tinggi, hampir 57% di kuartal pertama. 29% pendapatan mereka berasal dari penjualan hardware dan sisanya dari Roku platform. Ini memungkinkan Roku untuk menjual hardware dengan harga yang murah dan menarik lebih banyak konsumen. Dari sisi valuasi, Roku ini bisa dibilang overvalued karena price earning ratio-nya sudah 400 dan price to sales ratio sebesar 28. Bandingkan dengan Netflix yang PE ratio-nya 50 dan price to sales ratio-nya 8. Roku ini memiliki prospek bisnis yang bagus, namun kembali lagi harga sahamnya bisa labil dan butuh waktu yang lama untuk mencapai valuasi yang lebih rendah. Saham yang ketiga, Teladoc. Teladoc menyediakan jasa telemedicine, jadi pasien nggak perlu langsung ke fasilitas kesehatan untuk mengakses layanan kesehatan. Semuanya bisa dilakukan secara virtual. Harga saham Teladoc naik tinggi tahun lalu tetapi turun drastis setelah merilis laporan keuangan di bulan Februari 2021 kemarin. Walaupun pendapatan mereka masih sesuai dengan ekspektasi analis, tetapi kerugian mereka melebihi ekspektasi para analis. Harga saham ini turun 20% year to date, tetapi masih positif 900% untuk 5 tahun terakhir. Banyak sentimen negatif terhadap Teladoc yang memprediksi bahwa penggunaan jasa mereka akan menurun drastis setelah pandemi. Namun sebenarnya bisnis telemedicine sudah populer sebelum pandemi dimulai. Selain itu, layanan telemedicine juga lebih mudah diakses oleh para pasien dan dapat membantu menurunkan pengeluaran karena banyak kunjungan emergency yang bisa dihindari. Selain itu, penyedia jasa asuransi kesehatan juga terbantu karena klaim yang lebih rendah dari pasien. Belakangan ini banyak perusahaan yang masuk ke bidang telemedicine, termasuk diantaranya adalah Amazon. Bahkan di Indonesia sendiri juga sudah muncul perusahaan-perusahaan seperti Halo Dokter, Halodoc, dan sebagainya. Yang membedakan Teladoc adalah mereka jauh lebih unggul dan sudah bertahun-tahun mengembangkan layanan mereka Primary 360 sebagai one-stop shop untuk layanan kesehatan yang bisa diakses lewat mobile app. Sebagai gambaran aja, app ini mensupport berbagai fitur mulai dari monitoring vital seperti tekanan darah dan diabetes secara real-time, mendapatkan feedback personal dari hasil pengukuran tersebut sampai akses ke coach atau dokter langsung secara virtual ketika dibutuhkan. Pendapatan Teladoc naik 80% di tahun 2020 dan diproyeksikan naik 80 hingga 85% di tahun 2021. Selain itu, kerugian mereka juga diproyeksikan akan turun. Walaupun harga saham Teladoc sudah turun 20% tahun ini, secara valuasi price to sales mereka masih cukup tinggi yaitu sebesar 18. Saat ini kami masih hold saham Teladoc walaupun rugi karena kami percaya prospek bisnisnya masih menjanjikan untuk jangka panjang. Sekian dulu video kali ini. Kalau menurut teman-teman video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.